Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, terutama di konser. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ya hadir dalam acara Workshop on Future Ready Solution for Excellence by BPD. Ya, saya hormati para dinas perpustakaan yang dibagi oleh Bapak SHMH ya, selaku Kepala Bidang Koleksi dan Pengembangan Perpustakaan. Saya hormati Pak Diki ya, Esos MM selaku Direktur Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Perpustakaan HP Yasin Cikini. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan juga ruangannya yang luar biasa sehingga kita bisa mengadakan workshop di sini. Yang saya hormati juga Ibu Maria Esos M. Hum. Aduh, suatu kehormatan Bu ya. Beliau adalah Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia dan juga Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Bu, terima kasih matur nuwun. Yang baru lulus selamat datang ya. Juga dari PDN Pak. Terima kasih hadir. Dari Sukabumi hadir Bu ya. Dan juga dari Perpustakaan MPR juga hadir ya. Yang saya kenal ya. Kemudian juga ISB dan lain sebagainya. Tidak mulai asim saya, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama saya ucapkan selamat datang di Perpustakaan Jakarta. Pada hari ini kita mengadakan lomba karya yang dilatar belakangi pertama begini Bu. Kami sebagai penerbit keliling seluruh Indonesia. Kemudian mereka tahu di Perpustakaan Jakarta sekarang luar biasa, gedungnya sangat cantik ya. Udah gitu juga kalau kita lihat pengunjung tiap hari mungkin 1.000 itu Pak. Ya. Jadi pada suatu hari saya mengajak perpustakaan dari Universitas Palangkaraya hadir di sini Pak Diki ya. Dan komentarnya begini Pak Mioto, kalau kita antri beras itu biasa Pak. Ini kok antri mau masuk perpustakaan? Luar biasa kasih pos buat Perpustakaan Jakarta. Tentu di sini ada sesuatu lah, nanti mungkin yang cerita Pak Diki. Tapi saya sebagai penerbit punya pengalaman sedikit begini Pak. Saya pernah dihubungi oleh salah satu perpustakaan. Pak Andri, selamat datang Pak. Selamat Pak, langsung Pak. Ini deputi dari SCBD saya tadi Pak Andri. Sudah aja Pak. Udah nggak mau sama. Sudah nggak Pak. Selamat datang. Saya sebagai penerbit buku pernah salah satu pelanggan saya nemuin saya begini. Pak Mioto, ini dulu buku saya beli dari Pak Mioto, tapi bukunya hilang Bu. Saya ingat bukunya adalah Spattle House. Spattle House adalah atas nama authornya yang nomenklaturnya pakai menggunakan bahasa Latin. Dan itu bukunya diterangkan. Ternyata hilang. Menyesal sekali. Dan mencari gantinya barangkali susah. Saya bilang nanti kalau saya dapatkan di toko buku antik barangkali kita bisa bantu. Ya ternyata sekian lama nggak ketemu Bu. Sehingga menunggu revisi yang terbaru sekarang buat bersangkutan. Jadi Bu, aset di perpustakaan itu sangat berharga sekali. Karena ketika nanti buku itu hilang, nyarinya lagi susah. Karena barangkali sudah tidak terbit lagi, atau mungkin juga pengarang sudah meninggal. Saya juga punya pengalaman namanya Prof. Purnomo dari Surabaya. Orang udah sepuh. Dia itu mengarang buku Molekul Biologi. Bukunya dipakai seluruh Indonesia, tapi sekarang ya sudah nggak terbit lagi. Saya matur, Pak, Prof bukti revisi. Aduh Pak, sudah nggak bisa. Kalau diizinkan nanti kalau ada guru besar yang merevisi, ya monggo. Tapi belum ketemu karena mungkin ilmu terlalu tinggi Pak. Yang ketiga,
Saya perlu apresiasi. Dulu ada pustakawan namanya Pak Sutarno, yaitu dari Pucatrawati Bojonegoro. Beliau sebagai pustakawan rajin sekali membaca. Saya mengatakan, Pak Tarno, ilmunya ditinggalin, Pak. Gimana caranya? Bikin buku lah. Bukunya berjudul adalah Manajemen Perpustakaan, ya Bu, ya. Itu Pak Tarno bisa bikin Bu. Sekarang masih dipakai. Dan hari ini Bu, kita masih berikan royalti kepada Pak Sutarno. Artinya beliau sudah meninggal, tapi bukunya masih dipakai. Cuman barangkali begini Bu, kita menawarkan, barangkali ada yang mau merevisi buku itu, monggo, nanti saya akan izin kepada keluarganya, karena teknologinya berkembang terus. Jadi Bu Maria nanti kalau mau revisi, keluarganya berkenan, sehingga nanti manajemennya mungkin berubah ya Pak Eka ya, karena di sertifikat tahun 90. Tapi sekarang masih jadi pedoman Bu ya, sebagai buku aja, karena sertifikat masih banyak yang menggunakan ya. Manajemen perpustakaan Pak Sutarno dulu saya terbitin. Jadi berangkat dari beberapa masukan yang kami terima, saya yakin di perpustakaan memang perlu alat untuk menjaga keamanan, security. Sehingga hari ini kita akan bicara security dan juga layanan prima, karena kalau kita lihat orang ngantri masuk perpustakaan di Pusat DKI, tapi ternyata Pak Diki punya teknologi. Jadi ada orang bicara ini yang ngomong Profesor Indrajit, Pak Mianto, perpustakaan tidak akan pernah ganti dengan teknologi, tidak akan pernah. Namun perpustakaan tanpa teknologi akan ditinggalkan. Itu yang ngomong guru besar, jadi saya juga percaya Profesor Indrajit, Eko Indrajit itu kolega saya. Jadi saya yakin di sini juga perpustakaan DKI punya teknologi. Saya yakin nanti juga dalam workshop ini kita akan juga melihat teknologi yang sudah digunakan di perpustakaan DKI. Oke, dan juga welcome Mr. Ken, from Biblioteka, is the managing director. Stand up please. And also Ms. Melissa is production manager from. Jadi beliau sudah datang ke Indonesia untuk knowledge sharing ya. Kita bersama-sama untuk kita bagaimana kita membangun perpustakaan ya. Sebelum saya katakan, begitu tidak perlu banyak lebar dari kami. Sekali kita ucap terima kasih Bapak berkenan hadir untuk ikut workshop. Semoga kami dengan harapan Bapak akan mendapatkan informasi masa depan bagaimana membangun perpustakaan untuk masyarakat Indonesia. Saya ngetek lainnya Pak Eka nanti luar biasa. Belajar, berkarya, bertumbuh. Saya jadi apal Pak, itu luar biasa. Belajar, berkarya, bertumbuh. Apapun kita ada karya. Oke, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miyoto. Sambutan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Eka Nuratika Putra SAMH, Kepala Bidang Deposit dan Pengembangan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DKI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Maria, Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Republik Indonesia, salam kenal. Dan yang terhormat Pak Miyoto, Pak Diki, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Saya di sini mewakili Pak Kepala Dinas yang seyogianya bisa memberikan sambutan. Mungkin di sini saya tidak memberikan sambutan Pak Miyoto, hanya sedikit bercerita lah latar belakang berdirinya perpustakaan Jakarta ini. Saya ingat tuh persis di sekitar bulan Juli 2020 ditugaskan di bidang yang ternyata ada tugas untuk memulai mengoperasionalkan perpustakaan ini yang saat itu
gedungnya baru gedung kosong. Alhamdulillah kami punya tim yang hebat, antara Pak Diki, Bu Sulis, Pak Nana, dan Pak ini juga Bu Dini. Kita waktu itu berpikir karena hal yang baru diberi ruangan yang gedung yang hebat, tentu harus menyajikan sesuatu yang hebat juga seperti itu. Kita rumuskan konsepnya kemana, arahnya kemana? Karena tidak mungkin kita diberikan suatu perpustakaan yang seperti ini, tetapi dengan layanan yang sama saja seperti dahulu. Akhirnya diusullah konsep yaitu kita harus bertransformasi, ingat kali. Akhirnya keluarnya konsep transformasi digital perpustakaan Jakarta. Waktu itu namanya juga belum perpustakaan Jakarta, masih cari terus berproses. Kemudian keluar juga konsep tagline waktu itu kita harus punya moto nih, apa kira-kira? Ya keluarlah tumbuh bersama perpustakaan Jakarta. Itu awalnya itu konsepnya tumbuh bersama perpustakaan Jakarta. Kita dorong ke waktu itu kan meng-hire anak-anak muda dari tim Jakarta Plus, Plus Jakarta. Maka keluarnya setelah digodok keluarnya tagline belajar berkarya bertumbuh. Jadi cikal bakalnya adalah tumbuh bersama perpustakaan dengan konsep transformasi digital layanan perpustakaan. Jadi karena demikian, karena kita menyadari perpustakaan itu pelayanannya tidak hanya menghadirkan peminjaman dan membaca seperti biasa, tetapi harus menghadirkan sesuatu yang beda. Seperti itu. Kemudian berproses dan alhamdulillah dengan waktu yang sangat singkatlah, dari bulan Oktober, November, Desember dan per 7 Juni perpustakaan ini bisa diresmikan oleh kami. Kenapa bertransformasi? Karena kami di situ ingat kita diskusikan paling tidak ada aspek yang penting yang harus kita dorong. Yang pertama aspek manusia. Jadi para pelayan atau petugas-petugas Pemprov Jakarta harus berikan suatu standar layanan. Waktu itu kita meng-hire Bank Mandiri ya. Kita bekerja sama agar layanan di sini standar bank. Maka kita konsultan Bank Mandiri memberikan layanan standar layanan. Kebetulan Pak Diki dari Bank Mandiri, jadi dia tahu. Maaf, bukan nama bank lah. Paling ini kan ada standar layanan yang baik. Waktu perbankan lah yang dianggap layanan terbaik. Kita hadirkan pelatihan standar perbankan. Yang kedua adalah sarpras. Sarpras di sini tentu harus sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. Antara ini tadi sarana prasarana digital kita hadirkan, termasuk layanan digital. Tadi peminjaman kita kalau bisa secara online. Waktu itu kita mengadopsi layanan yang dilakukan oleh Tokopedia ya. Saya nyebut lagi merek tadi mau nggak apa-apa. Jadi gimana caranya orang bisa pinjam dari rumah, melakukan pemesanan, bisa kontrol semua prosesnya di mana. Yang terakhir adalah sarpras, koleksi yang kita hadirkan di sini tidak boleh diupayakan koleksi yang masyarakat biasa tidak beli, yang masyarakat biasa tidak sanggup beli kita adakan di sini. Jadi kita ada 3 terobosan yang kita lakukan. Pertama dari sisi manusianya, yaitu melakukan pelatihan standar layanan perbankan. Yang kedua adalah layanan sarpras, layanan digital. Ya salah satu produknya saya sudah menyebutkan adalah produk dari penyedia terbaik dalam layanan digital di Jakarta. Tapi belum semua, kita baru bertahap. Tapi paling tidak arahnya, karena bagi kami teknologi itu harus diikuti. Tapi paling tidak yang secara cost benefit rasionya tetap kita pertimbangkan. Kalau terlalu mahal juga kita nggak beli kami. Kalau bagi saya itu betul perlu, tetapi kalau saya bilang itu bumbu, itu saya bilang bumbu kemasan yang akan membuat sesuatu menjadi menarik, yang jadi mudah. Tapi produk itu tetap harus bukunya harus yang terbaik. Koleksi bukunya tetap yang terbaik, tapi dengan ditambah dengan layanan yang terbaik juga dengan fasilitas sarana peminjam yang terbaik. Alhamdulillah pada saat setelah pembukaan betul kami kaget. Biasanya orang masuk mall, antri itu masuk mall. Tapi saat itu kaget-kaget pada jam pertama dibuka antrian mengular sampai ke bawah, sampai orang masuk. Dan kita waktu itu dibatasi hanya 400 orang, kuota dibatasi satu saat tertentu hanya 400 orang. Ternyata antri mengular sampai ada yang marah-marah orang karena nggak bisa masuk, marah-marah. Jadi itulah pengalaman pertama orang antri masuk.
Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, nanti lebih jelasnya Pak Diki. Karena kalau utamanya adalah tadi waktu itu Pak Diki bareng. Kebetulan alhamdulillah waktu itu perpustakaan buku PT. Kita berproses sampai dari sisi sarpras, dari sisi kelembagaan juga berhasil kita menjadi tahun 2023 ya, 2022 alhamdulillah tadinya ini masih di koordinasi bidang dilakukan ya, alhamdulillah 2023 dibentuk lembaga. Jadi 3 aspek tadi, kelembagaannya, sarprasnya dan manusianya kita coba dorong, kita bertransformasi. Alhamdulillah juga setelah berkolaborasi Pak Diki diangkat menjadi kepala UPT Perpustakaan Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun, saya lupa. Tadi udah nulis pantun. Ya. Berdharma wisata ke Purwakarta. Tertata rapi. Ya, lupa. Ulang ya. Tolong cakepnya. Berdharma wisata ke Purwakarta. Indah nian taman ditata. Ayo kita gelorakan budaya baca. Tumbuh bersama Perpustakaan Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sambutan dari Pak Eka. Makasih Pak Eka atas waktunya. Di customer kami, yaitu kami persilakan waktu dan tempatnya untuk Bapak Diki Lukman Hakim, Esos MM, Direktur Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Habiasin Cikini Jakarta. Waktu dan silakan Pak. Baik, terima kasih MC. Koreksi, bukan MM, MUM. Siap. Saya amalan Bu Maria. Pusat FIB saya, bukan manajemen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Pak Mioto dan Bapak Ibu semua. Jadi saya tidak panjang lebar ya, karena memang saya masuk ke sesi testimoni. Perkenalkan, nama saya Diki Lukman Hakim. Memang saya ditugaskan untuk menjadi pengelola Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra Habiasin. Mungkin saya kenalan dulu kali ya, apa sih Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra Habiasin. Tadi sudah sekilas di-spill sedikit sama Pak Eka, historikalnya seperti apa sih. Inilah Perpustakaan Jakarta. Lahir 7 Juli 2022. Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nama baru oleh Pak Gubernur, diberi namanya cukup simpel, Perpustakaan Jakarta. Jadi memang pada saat itu timnya dengan Pak Eka itu merebranding kembali perpustakaan. Salah satunya dari nama pun kita ganti. Kita tidak ingin namanya itu tidak familiar di mata masyarakat, tidak terlalu birokratis. Tadinya namanya Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta, termasuk di suku dinas. Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman saya ketika saya masih di perpustakaan kota, orang itu segan masuk ke sana. Itu boleh masuk nggak sih? Itu apa sih, kantor ya? Dia nggak tahu kalau itu ada perpustakaan yang bisa dipakai untuk masyarakat. Akhirnya kami rebranding semua nama-nama kantor kami. Untuk yang di sini disebut dengan Perpustakaan Jakarta Cikini dan Pusat Dokumen Sastra Habiasin. Untuk yang di wilayah-wilayah kota kita sebut dengan nama-nama daerah tempat masing-masing. Misalnya di Jakarta Barat namanya Perpustakaan Tanjung Duren. Cukup simpel, tapi lebih mudah diingat oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Itu dari sisi nama. Kemudian dari sisi nama lainnya, dari sisi logo, kemudian penulisan, huruf sampai font, huruf pun kami rebranding kembali. Jadi kita punya standar yang baku untuk brand kami. Kemudian kami branding juga dari sisi media sosial. Jadi kami up tuh di media sosial itu karena memang kami tahu bahwa saat ini media sosial menjadi salah satu media yang cukup favorit bagi masyarakat. Orang buka gadget lebih sering buka itu, lebih buka Instagram. Itu kita manfaatkan, kita masuk di sini. Jadi perpustakaan tidak lagi kaku seperti dahulu ya. Nah, alhamdulillah kita sekarang punya tagline ya, yang tadi Pak Eka ibukan, kita punya tagline sedekat itu, belajar, berkarya dan bertumbuh. Jadi perpustakaan menjadi sumber informasi dan sarana belajar bagi masyarakat, berkarya
investasi, tapi bisa menghasilkan sebuah produk tersebut, diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan karya. Dan bertumbuh ialah pustakaan tempat bertumbuhnya wawasan dan pengetahuan bagi para pengguna. Lanjut. Nah, ini profil kami. Anggota saat ini yang terdaftar sebanyak 409.000 sekian orang. Itu tiap detik, tiap menit bertambah terus karena pendaftaran cukup kami mudahkan. Kita punya aplikasi namanya Jaklitera. Itu kita bisa di-download di saat ini masih di Play Store ya, masih di Play Store pengguna Android. Jadi cukup diunduh, namanya coba cari Jaklitera, nanti tinggal daftar. Cara daftarnya cukup simpel, hanya mencantumkan nama, NIK, kemudian nomor kontak, WhatsApp ataupun email. Cukup kami mudah, jadi lebih mudah menjaring pemustaka. Tidak diribetkan mungkin kalau zaman dulu untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan harus datang ke perpustakaannya, difoto, bawa KTP, bahkan ada bawa kartu keluarga kalau dulu ya. Jadi untuk memastikan domisili dan lain-lain. Kalau sekarang kami permudah, cukup daftarnya semuanya serba online. Jadi data dari rumah pun bisa, nanti kami proses verifikasi dan jadilah anggota perpustakaan. Namun di kami ada perbedaan, ada namanya anggota reguler, dan satu lagi ada anggota utama. Anggota reguler ya untuk anggota non domisili DKI Jakarta ataupun bukan warga Jakarta. Bedanya kalau reguler itu tidak bisa pinjam buku karena memang jangkauan kami terbatas untuk area DKI Jakarta. Nah, untuk anggota utama ialah bagi khusus warga DKI Jakarta ataupun warga lain yang memang berdomisili di Jakarta atau berkegiatan sekolah, kerja, itu bisa. Termasuk saya warga Tangerang, tapi saya kerja di Jakarta, tapi bisa akhirnya menjadi anggota perpustakaan Jakarta. Saat ini koleksi kami sebanyak untuk khusus di perpustakaan Cikini itu sebanyak 63.540. Tapi kalau secara keseluruhan itu sekitar 450-an ya, kalau tidak salah. Itu seluruh area seluruh Jakarta. Kemudian kami juga punya pusat dokumen sastra HB Yasin. Koleksi kami sebanyak 17.777 eksemplar atau 6.895 judul. Karena di sini untuk HB Yasin lebih fokus ke koleksi sastra. Kami bagi dua. Untuk koleksi sastra kami simpan di pusat dokumen sastra HB Yasin. Nah, untuk sisanya kami simpan di perpustakaan. Nah, untuk kunjungan rata-rata itu kami rata-rata itu sekitar 900-an, tapi kadang 800, kadang 1000, kadang 1100 gitu ya. Jadi memang rata-rata di weekday itu dari hari Senin sampai Jumat, bukan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tetapi khusus untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Nah, rata-rata kunjungan itu di 2.000. Tapi terakhir kami bisa sampai 3.000 kan, sampai kita pun nggak punya kursi buat tempat duduk gitu. Jadi pengunjung itu duduknya di lantai gitu, jadi saking penuhnya dan menghindari antri. Tadi Pak Ika ceritakan sampai marah-marah, ya, kita coba biarkan mereka masuk, tetapi dengan konsekuensi mereka duduknya di lantai. Tapi daripada mereka antri di luar panas, kami ya bolehkan mereka masuk, minimal mereka dapat tempat yang adem dan bisa baca walaupun sambil di lantai selama tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kemudian pemanfaatan koleksi saat ini buku yang dipinjam sebenarnya 20.000 dan untuk yang baca di tempat itu 67.000. Jadi bisa terdata semua itu memang berkat bantuan dari sistem yang nanti kita bisa cerita lebih lanjut. Baik, lanjut berikutnya. Nah, fasilitas apa sih yang kami punya di Perpustakaan Jakarta ini? Nanti ketika tur perpustakaan nanti akan Bapak Ibu lihat. Tapi untuk fasilitas yang kita punya memang ada ruang multimedia, kemudian ada bilik privasi bagi para pustaka yang ini memang butuh ruang yang private dan khusus, tidak terganggu dengan hiruk-pikuknya di dalam perpustakaan. Karena memang di sini ada beda perpustakaannya, beda dengan perpustakaan yang standar, sunyi, senyap, gitu ya. Kondisi kayak pasar nanti coba Ibu nanti lihat ya. Jadi orang banyak lalu lalang, jadi memang kenyamanan sedikit terganggu. Maka kita siapkan ruang-ruang private. Ini kita ada dari perpustakaan sebetulnya. Jadi waktu kita mau membangun ini memang kita benchmarking ke beberapa perpustakaan. Nah, ada salah satu di ruang perpustakaan nasional namanya kapsul baca, ya kita buatkan seperti ini. Kita lebih yang minimalis ya, yang lebih bisa dihadapi orang. Kemudian kita juga ada bilik inklusi, itu bilik ruang koleksi bagi penyandang disabilitas khusus untuk tunanetra. Dan yang uniknya lagi di sini petugasnya pun dari tunanetra juga. Dia bisa berbagi experience bagaimana cara pelayanan untuk tunanetra. Ada bilik bermain, kami sebutnya namanya bilik-bilik ya, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya.
kalau sudah biasa ada bilik lebih unik lagi. Bilik bermain, kemudian ada ruang locker, ada bilik seminar atau kita sebut dengan ruang podcast. Kemudian kita ada aula yang sedang kita gunakan, mungkin masih kita renovasi, masih belum selesai, tapi seperti inilah lumayanlah bisa mendukung lebih banyak. Kemudian ada bilik adaptasi bagi para ibu-ibu yang membawa balita, ada ruang private yang untuk menyusui atau mengganti pakaian bayi. Dan ini semua fasilitas yang ada kami ini memang disediakan untuk semua masyarakat umum dan tidak dikenakan sama sekali karena memang konsep perpustakaan adalah non-profit oriented. Lanjut. Nah, tadi Pak Eka sudah cerita konsep perpustakaan ke depan seperti apa ya. Jadi memang konsep kami memang lebih mengusung konsep perpustakaan sebagai ruang publik. Jadi perpustakaan tidak hanya mengandalkan koleksi atau sebagai sumber informasi bagi masyarakat, tapi kita sebagai ruang publik, ruang ketiga bagi masyarakat. Kita harus menciptakan ruang yang nyaman dan nyaman buat ruang yang lebih bisa diakses oleh masyarakat semua, baik yang difabel, anak-anak, remaja, dewasa, tanpa ada batasan strata sosial. Mungkin di teori ruang publik begitu ya, mungkin Bu Maria sudah hafal dengan teorinya gitu, bermaksud ya. Di ruang publik itu ada kesetaraan, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Mau pejabat, mau pedagang, mau masyarakat kecil, mau anak SD, mau anak kuliah, semua mendapatkan hak yang sama di perpustakaan kita. Nah, karena kita konsep seperti itu dan kita manfaatkan sebagai ruang ketiga, kita manfaatkan tempat ini untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat. Jadi kita tidak hanya mengandalkan selain koleksi sebagai sumber utamanya, tapi kita menawarkan tempat yang nyaman. Jadi mereka mendapatkan koleksi yang sangat bagus, tetapi koleksi yang nyaman. Dan karena konsep ruang ketiga tadi, jadi perpustakaan harus menjadi tempat aktivitas lain selain di rumah, di kantor atau di sekolah. Nah, ruang ketiga yang tadi ya di perpustakaan. Di perpustakaan tadi karena konsep tadi belajar berkarya bertumbuh, kita harus punya kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya produktif. Kita banyak kegiatan-kegiatan yang rutin kita laksanakan, ada storytelling, crafting, kemudian wisata literasi dan lain-lain. Kemudian ada kita punya konsep kegiatan namanya literasi bulanan, itu isinya banyak seperti workshop, pelatihan ya, kemudian konseling, bedah buku, munculan buku dan lain-lain. Dan kita juga punya kegiatan yang memang disebut kami unggulan. Kita ada pagelaran namanya Piala Habiasin, yaitu berupa lomba baca puisi, kemudian penulisan puisi dan lain-lain setahun sekali. Kemudian kita juga ada namanya Senja Berpuisi, ialah berupa bentuk kegiatan performa sastra di tempat kami. Dan satu lagi yang cukup jadi andalan kami ialah Night at the Library. Konsep ini memang kita gunakan ya tujuannya mempromosikan perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra Habiasin. Lanjut mungkin. Nah, seperti apa sih sistem otomasi yang kami gunakan ya? Jadi sistem otomasi yang kami gunakan itu ya bertujuannya itu untuk mengelola koleksi yang ada di kami, koleksi pengolahannya, kemudian dari sisi pelayanannya. Sistem otomasi kita ada menggunakan dua sistem ya, satu softwarenya, kemudian hardwarenya. Lanjut. Baik, untuk softwarenya kita menggunakan aplikasi untuk pengolahannya InDesign. Tapi kami kemas lagi untuk pelayanannya dengan menggunakan aplikasi buatan kami sendiri dari tim diskusi, yaitu namanya Jakliterat. Kemudian hardware yang digunakan ialah tentunya menggunakan perangkat-perangkat keras komputer dan satu lagi dengan sistem RFID dari timnya Pak Mianto di BPK. Jadi di sini ada tagging RFID, ada gate, kemudian ada macam-macam ya, set check dan lain-lain. Brandware tentunya ini memang lebih ke upgrading staff. Tadi Pak Ibu sudah cerita apa yang kami lakukan ialah pertama dari upgrading dari sumber daya manusia, kemudian dari sarana prasarana termasuk koleksi, dan satu lagi sistem pelayanan yang bertransformasi. Lanjut. Langkahnya seperti apa? Mungkin nanti kami ketika ada buku yang masuk, itu buku sementara masih disediakan oleh timnya mereka dari dinas, diseleksi oleh pustakawan dari dinas. Kemudian buku yang diseleksi itu setelah dibeli dikirimkan kami invent di sini. Kemudian kami input ke dalam sistem pengolahan InDesign. Kemudian kami olah, kemudian kami tagging, kita tambahkan lagi peralatan-peralatan seperti tagging RFID. Kemudian setelah kita
siap, baru kita siapkan layanan. Lanjut. Nah ini berupa contoh aplikasinya untuk yang Jakitra itu nanti sambil tur perpustakaan atau mungkin ada bisa demo nggak Pak Tian nanti untuk yang aplikasi mungkin ya? Bisa nggak kita tulis di sini? Nanti mungkin demo nanti Pak Tian bisa lanjut. Ini aplikasi Jakitra, kemudian hardware-nya ada mesin kiosk, kemudian ada lagi di sini ada RFID tag dan mesin tagnya RFID, kemudian PIN, kemudian mesin self check. Nah kalau bicara RFID tidak bicara soal pengamanan koleksi saja. Sebetulnya manfaat RFID cukup banyak. Jadi bisa untuk pendataan koleksi. Jadi dengan sistem itu kita bisa tahu koleksi-koleksi data metadata dari sebuah koleksi perpustakaan. Jadi kan cukup hanya sekali tap saja. Selain itu juga untuk memudahkan dalam pelayanan juga, jadi mempercepat dalam pelayanan. Jadi kedepannya mungkin kita akan mengurangi petugas-petugas yang ada di sirkulasi Pak Minoto. Jadi mungkin kita dengan memanfaatkan mesin-mesin self check yang sudah ada, jadi masyarakat kita coba ajarkan atau kita budayakan supaya mereka untuk melayani diri sendiri gitu kan. Sama halnya dengan buku yang pemanfaatan buku yang dibaca kan. Pemanfaatan buku yang dibaca kita coba budayakan kepada masyarakat itu untuk perpustakaan itu untuk ketika dia mau baca buku dia tagging dulu, dia terdata sama kita biar tahu buku apa sih dari misalnya saya datang ke perpustakaan pinjam buku apa sudah ketahuan, tapi yang baca buku pasti lebih banyak ya, yang baca di tempatnya itu bisa ketahuan tuh profil saya baca buku apa, berapa lama saya baca buku ketahuan, dan berapa lama di perpustakaan juga ketahuan dengan sistem ini. Kita combine secara software, kita punya aplikasi dibantu dengan hardware yang ada, kita bisa tahu ketika saya datang ke perpustakaan gitu, saya harus tagging dulu kan, saya masuk jam sekian, terus di perpustakaan saya ngapain aja, baca buku apa aja ketahuan tuh. Nanti setelah itu saya keluar perpustakaan, saya tagging lagi. Jadi di Lukman Hakim datang ke perpustakaan jam berapa, baca buku apa aja, kemudian keluar jam berapa ketahuan. Dengan profil yang ada, saya pendidikan S2, pekerjaan ini. Ternyata saya baca bukunya tentang ini. Itu jadi profilingnya dari timnya, nanti Pak Eka akan membuat profiling itu. Akan membuat profiling ternyata untuk kebijakan kedepannya dari sisi koleksi bagaimana, di sisi lain seperti apa, pengaman pustaka seperti apa. Itu kita punya data yang sangat bervariasi ya untuk bisa kita kembangkan dalam pengembangan perpustakaan berikutnya. Lanjut, habis ya, baik, habis. Baik, kalau itu bisa testimoni dari saya, mungkin nanti bisa dilanjut dengan sesi diskusi atau mungkin Pak Tia bisa tambahkan untuk demo aplikasi Jakitra tadi, mungkin langsung ke webnya Jakitra bisa. Saya dikasih waktu berapa menit MC? 30 menit, nah ini yang demo. Nah ini mungkin akan ada semacam demo aplikasi yang kami gunakan seperti apa. Sebetulnya sistem aplikasinya kami gunakan sebetulnya sistem dasarnya ya di Inggris lah, aplikasi dari Perpustakaan Nasional. Tapi kami kemas kembali dengan aplikasi tambahan dari kami namanya Jakitra. Secara tampilan lebih menarik, kemudian memudahkan kami memodifikasi untuk penambahan fitur-fitur baru. Mungkin Pak Tian bisa ke depan, Pak Tian, atau di situ bisa. Situ ya. Baik, izin Pak Diki. Jadi nama kita sudah launching untuk websitenya, namanya perpustakaan.jakarta.go.id. Ini untuk versi websitenya. Untuk pertama-tama kita launching dalam bentuk website. Lalu sekarang kita sudah bisa di-download di Play Store. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa unduh langsung di Play Store. Adapun untuk yang versi App Store-nya untuk Apple itu insya Allah akan di-launching pada tanggal nanti pas ulang tahun kita Pak, di ulang tahun diskusi insya Allah tanggal 15-an ya. Itu akan di-launching untuk versi App Store-nya. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa minjam buku secara online. Di website ini kita bisa melihat ada agenda literasi, jadi kita tahu apa aja sih agenda perpustakaan yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Nah, kita bisa juga lihat database seluruh perpustakaan yang ada di Jakarta. Ya, teman-teman bisa lihat ada perpustakaan yang di dekat rumah saya ada perusahaan apa sih gitu. Nah, teman-teman mungkin sini yang belum mendaftarkan perpustakaannya silakan daftar ke Diskusif ya, sehingga nanti kita bisa masuk jadi kayak big data yang perpustakaan ya gitu. Jadi semua masyarakat tahu, oh ternyata di samping rumah saya ada perpustakaan toh gitu ya. Ini jadi semua perusahaan yang terdaftar di Jakarta wajib mendaftarkan ke Diskusif sehingga kita nanti bisa punya data, satu data perpustakaan.
Nah, terus lalu di sini juga kita bisa reservasi kunjungan. Jadi ini untuk acara Night at Library ataupun ada acara apa, kita bisa reservasi di sini. Saya mau tunjukkan bagaimana cara untuk meminjam buku secara online. Ya, jadi intinya ketika nanti sudah masuk, nanti kita bisa melakukan peminjaman, ya, di mana nanti akan terlihat buku itu ada di mana. Jadi teman-teman seperti Tokopedia kan kita tidak perlu melihat asal buku dari mana, kita cukup tutup mata aja, ya, biarkan nanti kita yang memilih gitu. Misalkan contoh ada Perpustakaan Jakarta H.B. Yasin, ya, bukunya ada di sini, ini dapat pinjam ada 2. Lalu kita klik selanjutnya. Dulu, Pak. Iya, ini bisa masuk. Saya coba pakai ada. Contoh saya ingin pinjam yang ini Percy Jackson, ya. Di sini kita bisa lihat Percy Jackson itu ada di Perpustakaan Jakarta Cikini dan ada juga di H.B. Yasin. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi kita tidak perlu boleh pilih dari mana aja, ya. Contoh saya akan ambil koleksi yang ada di Cikini, lalu saya klik selanjutnya. Nah di sini kita bisa pilih lokasi pengambilan yang terdekat dari kita. Contoh saya rumahnya di Jakarta Timur, Pak. Jadi saya nanti bisa ambil yang salah satu cabang kita yang di Sudin, ya, di Sudin Jakarta Timur, yaitu di Jatinegara. Masih cukup dekat dengan rumah saya gitu. Nah, nanti untuk kita bisa bisa berikan catatan di sini. Mungkin kalau misalkan tidak sempat bisa dengan aplikasi ojol, ya. Banyak juga yang melakukan seperti itu. Jadi kita bisa kasih catatan akan diambil oleh driver ojol misalkan gitu, ya. Ini bisa dipesan di sini. Kita klik pinjam, maka nanti kita bisa lihat, kita bisa tracking seperti disiapkan, terus udah gitu diproses sampai nanti buku siap diambil, nanti ada notifikasinya. Jadi kita benar-benar plug ngambil kayak aplikasi Tokopedia. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin pemustaka kita itu tidak perlu belajar banyak gitu. Biasanya kan kita bikin aplikasi, mereka harus lihat tutorial dan lain-lain. Tapi dengan melihat secara sepintas, oh ini kayak seperti aplikasi toko hijau nih gitu. Jadi sudah bisa terbiasa seperti itu. Itu Pak, berapa hari itu? Untuk pemesanan seperti di marketplace, apabila kita memesan di bawah jam 8, itu kurir kita belum berkeliaran, ya. Itu bisa same day. Gitu. Jadi nanti bisa diterima itu paling jam 1 siang gitu. Karena nanti kurir kita akan berkumpul semua di sentral distribusi kita. Jadi kita punya sentral distribusi, Pak, yaitu di Cikini. Jadi nanti kurir-kurir dari semua lokasi di Jakarta Timur, Barat, Selatan dan lain-lain itu akan berkumpul di sini jam 11 siang gitu. Jadi apabila Bapak Ibu mau memesan buku sebelum jam 11, itu insya Allah akan bisa diterima di hari itu gitu. Tapi apabila lewat dari jam 8, kurir kita sudah berangkat, itu mungkin bisa diterima di hari esoknya. Jadi maksimal pelayanan kita 2 kali 24 jam, buku sudah bisa diterima di tangan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Brian. Baik. Saya akan cerita satu lagi, ya. Ada video Night at Library-nya. Kita punya kegiatan yang sangat unik sebetulnya. Orang mungkin beranggapan masih berimage perpustakaan di mata masyarakat adalah perpustakaan itu harus tempat yang cukup tenang, jadi cukup yang konservatif gitu, ya. Jadi orang datang ke sini baca buku, lalu belajar. Tapi kita punya sedikit
konsep baru. Ini agak sedikit menyimpang dari koridor sebuah perpustakaan. Kita punya konsep namanya atau punya kegiatan namanya Night at the Library. Tujuannya ini adalah sebetulnya mempromosikan tempat ini. Kenapa kita sebutkan Night at the Library? Karena memang kegiatannya di malam hari dan kegiatannya berupa konser musik. Dan kegiatan konser musiknya tidak di aula, tidak di ruang konser, tapi benar-benar di ruang baca, di ruang koleksi, di antara rak-rak buku. Dan kenapa harus konser musik? Karena memang kita ingin menggait anak-anak muda untuk datang ke perpustakaan. Kita ingin menyadarkan mereka bahwa ini perpustakaan ini bisa dipakai buat mereka itu ya. Jadi tujuannya itu pertama untuk memperkenalkan perpustakaan, dan ketika mereka sudah tahu, mereka tahu tempatnya nyaman, nanti lama-kelamaan mereka akan melihat koleksi-koleksi yang ada kita pasang, kita pajang di situ. Ada contoh videonya. Nah, ini kita adakan pasti malam hari dan di luar jam layanan ya. Jadi ketika layanan sudah tutup, kita adakan konser musik, dan pengisi-pengisi acaranya memang kita dari para artis-artis ibu kota ya, kita coba hire, dan itu pun kita kerjasama dengan institusi luar. Nah, kita bersama dengan Bank Mandiri saat itu. Ini masih di lobi utama di ruang loker. Jadi kita ingin anak muda itu ya mengenal perpustakaan. Ternyata adalah perpustakaan seperti ini. Memang awalnya kami agak sedikit ragu ya, karena kegiatan ini bisa diterima tidak oleh masyarakat. Jadi di antara mereka tidak ada panggung, tapi panggungnya kita gunakan ya di antara rak-rak buku itu. Kita memberikan suasana atau vibe yang berbeda, konser musik di seluruh perpustakaan. Tapi alhamdulillah ternyata responnya cukup positif, dan banyak anak-anak muda yang akhirnya banyak pengunjung yang datang ke perpustakaan itu banyak anak muda. Mungkin nanti dari statistik kami akan kelihatan bahwa data pengunjung kami memang kebanyakan usia-usia masih muda. Nanti besok kan Om Mieto menonton kan istrinya dia udah booking dulu ya Pak. Nanti insya Allah tanggal 31 kita ada Night at the Library lagi jam 7 malam. Istrinya Pak Mieto udah booking tempat. Nah, itu saja mungkin ya dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki atas paparannya, sangat menarik buat kami. Selanjutnya presentasi. Okay, selamat pagi everybody. Sorry I don't speak Bahasa Indonesian. My name is Ken. Pak Rio will help me to translate. Alright. My name is Ken. I'm the General Manager for Biblioteca, Greater China as well as Southeast Asia. Bapak Ken ini adalah Managing Director dari Biblioteca untuk Asia Tenggara. I thank you to Pak Tigi, Pak Mioto for having us here, organizing to this event at a very nice library, Jakarta Library. This is my first time here. I'm very impressed with what I'm seeing here, and I'm very happy to meet all of you. Terima kasih kepada Bapak Diki dan Bapak Mioto atas kesempatannya di Perpustakaan Jakarta. Perpustakaan Jakarta ini sangat keren, dan ini merupakan pertama kali Bapak Ken untuk berkunjung di sini. I'm not a librarian by training, but I'm actually an engineer by training, and I've been in this so-called library automation business for the past,
25 years? Selama 25 tahun, Bapak Ken sudah mengikuti training mengenai perpustakaan. So I started being engaged in the library automation business since 1998. At that time, library was still using, I think by Digi and Microsoft, you have a card where you take out, you scan the gate where it's been borrowed, check in, check out. Those were the era where I first engaged the libraries. Pada awalnya ketika tahun 1998, perpustakaan untuk otomasinya belum digunakan, masih menggunakan kartu perpustakaan di belakang, lalu jika ada yang meminjam atau mengembalikan akan di-stempel di situ. In those days, library automation, we are mainly talking about security. So it started with having RF strip, RF label or EM strip at your books to protect those books from unauthorized removal. So it's mainly on protection. So it's quite different with what we are seeing at the Jakarta Library now, where you are using RFID. So it's another technology. Yeah. Pada saat ini untuk otomasi perpustakaan kita berfokus pada sisi keamanan, bisa menggunakan teknologi RFID atau menggunakan magnetik, menggunakan EM atau tape, dan di sini di perpustakaan Jakarta juga sudah digunakan teknologi RFID. Library automation solution now is very different from just protection. We are talking on mainly on the main purpose of the library automation technology now is to connect with your user, to engage your new user, where we are shifting away a lot from physical book to digital book, e-book, and also besides that, we hear the library automation solution also to preserve the heritage, the culture of in each country, region, or even district. Right? The books you have, all those heritage books, and of course, library automation also help to extend the library services longer. It's not just 9 to 5 operation hours of the library. That's what just now Patiki has shown. Even now you have night library, so it's a way of extending and engaging the new user of libraries. Untuk otomasi perpustakaan kita bukan hanya berfokus pada sisi keamanan, namun bagaimana kita bisa mengintegrasikan sistem tersebut, bagaimana dengan sistem yang sudah terintegrasi tersebut kita bisa menambah user baru untuk berkunjung ke perpustakaan, menambah para pengunjung baru, dan juga meningkatkan dari sisi kenyamanan dari pengunjung-pengunjung tersebut. Okay, we Biblioteca, as one of the truly, I think, global library automation service provider, we're operating in more than 21 countries or regions. Right? We currently, through our 400 dedicated Biblioteca staff, we service about 30,000 libraries worldwide. Biblioteca merupakan penyedia alat-alat perpustakaan dan sudah beroperasi secara global. Biblioteca beroperasi di 21 negara dan juga lebih dari 30.000 perpustakaan yang sudah menggunakan solusi dari Biblioteca itu sendiri. We are constantly evolving, trying to find out what are the new user library looking for. What does the library need now in order to, like what I say, connect, engage, preserve, extend operating hours of the libraries. Biblioteca selalu berusaha untuk melakukan inovasi, melakukan hal-hal yang diperlukan di perpustakaan, seperti bagaimana bisa mengkoneksikan lalu meningkatkan layanan dari sisi perpustakaan tersebut.
So this is our outlook of what the current library or smart library is going to look like. So this is a small, simple schematic we have done to show you roughly what the current future library will look like. Ini merupakan salah satu usulan mengenai feature library yang diberikan oleh Biblioteka. Ini salah satu mock-up-nya bagaimana gambaran perpustakaan di masa depan itu sebaiknya view-nya seperti apa, desainnya seperti apa. So you see, we still have a gate at the entrance to protect all your books or articles. And then we have what we on the left, you see here, this is what we call the smart shelf, where a user can borrow and return book. Ya, kita di depan di pintu masuk kita menggunakan security, menggunakan RFID security gate. Ini untuk berfungsi sebagai alarm jika ada yang keluar masuk dari perpustakaan. Lalu juga di sebelah kiri tadi ada smart shelf, sebuah locker yang digunakan untuk peminjaman dan juga pengembalian buku. And what you see here is currently very popular with a lot of libraries, the self-check kiosk where user can borrow, return, or even extend the loan period of their books. Lalu juga ada self-check yang digunakan untuk meminjam, mengembalikan buku atau juga melakukan perpanjangan peminjaman buku. Melalui alat tersebut, para pengunjung perpustakaan bisa langsung melakukan peminjaman ataupun pengembalian. And over here we have, which I think most library or major public library are using, is what we call the AMH system, Automated Material Handling System, where the user return the book and they're automatically sorted to different category or different levels of the libraries. Lalu di sini juga ada AMH atau Automatic Material Handling. Jadi di sini untuk tempat pengembalian buku, nanti jika buku dikembalikan melalui AMH ini nanti akan dilakukan sorting dari alat AMH-nya ini berdasarkan kategori-kategori yang sudah diset, dan nanti buku itu akan masuk ke salah satu keranjang yang ada di AMH tersebut berdasarkan kategorinya. These are some of the very common library automation solutions that are currently being deployed by library worldwide. And I will not go into this, and I would like to pass it on to my colleague, Melissa, who should explain in more detail some of the other product and solutions we currently use in smart libraries of the future. Thank you everybody. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Melissa untuk menjelaskan mengenai produk-produk biblioteka. Hello everyone. I have actually met a few of you, and I'm very happy that I'm right today, and I get to see familiar faces and get to meet new faces as well. So yeah, I'm sorry that I still cannot speak Bahasa, so I will need Gabriel to translate for me. Yeah, so I am actually Melissa. I am actually from Biblioteka Singapore. I'm the Business Development Manager. Ya, Ibu Melissa dari Biblioteka Singapura sebagai Business Development Manager. Beliau beberapa kali sudah sempat berkunjung ke sini dan saat ini akan melakukan presentasi mengenai produk-produk biblioteka. So actually, like what Ken has shared earlier, we have a lot of solutions that can actually help the libraries in Indonesia to be more modernized, to be more relevant. Okay, so for example, in order for libraries to be continuing to attract patrons, you need to modernize, you need to be future ready. So today, our theme of the workshop is to be future ready, to be future proof.
bagaimana cocok untuk di masa sekarang dan di masa yang akan datang dengan menggunakan solusi-solusi yang modern dan juga capable. So, like what you can see here, this is a very good example, okay, of a modern library, okay, and a more attractive library. So basically, you have a light and bright environment to attract people to come to your library, and together with savvy interior design and with advanced technologies equipment. Ya, untuk tampilan dari perpustakaan diperlukan tampilan perpustakaan yang cerah sehingga dapat menarik para pengguna perpustakaan, dan selain dari sisi hype perpustakaan yang cerah, kita juga memerlukan perlengkapan yang mendukung untuk kenyamanan dari perpustakaan tersebut. So what I want to show you here is actually something very new. We have actually just attended the training just last Thursday. It's called our Soundcheck 3000. Later during the tour in this library, when you walk around, you will see beautiful gates, beautiful security gates with white entrances, and also Soundcheck. Okay, Soundcheck kiosk, but that is the Soundcheck 1000. This is the improved version. We just launched this. So basically, this will actually incorporate very well and give the modernized feel of the library, because this has actually very clean and light background. The white background, it's almost transparent where the icon is. There will be gradient colors. There will be animated videos included to show people how to use it. You can actually include events, information that you want your patrons to know. Like for example, Night of the Library. Just now, Pak Vicky actually showed such kind of events. You can actually put it on this kind of banners here to attract people, to tell people information. Okay, like new arrival books, everything can be shown there. Ya, di sini ada produk Soundcheck 3000. Soundcheck 3000 ini merupakan sebuah produk baru yang merupakan kelanjutan dari produk sebelumnya, yakni Soundcheck 1000, dengan peningkatan tampilan yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya, dan juga user friendly. Ada video-video mengenai cara penggunaan Soundcheck-nya yang bisa lebih interaktif lagi. And the Soundcheck box itself now also has dynamic colors and static colors. Static colors that are always on, and dynamic colors to inform and to give some information. Like for example, is this good to go? Is this not good to go? If there's error, and so on and so on. And it's actually modular. You can actually have written things as well. You can actually have height adjustable. Even the screen itself now can be portrait or landscape, but it has to be decided in advance, and we just mount it accordingly to what the library wants. Oke, untuk Soundcheck 3000 ini untuk layarnya bisa di customize, dia bisa tampilan yang tegak, portrait ataupun mendatar, landscape, dan juga di sini akan ada indikator ya, apakah itu pengguna itu sudah bisa menyelesaikan penggunaan Soundcheck atau masih gagal proses peminjaman dan sebagainya. Nanti akan terlihat di lampu indikator yang ada di Soundcheck tersebut. And next I have here is about shelf management, and also this device will actually help, because I believe that libraries in Indonesia, you do have many books. Okay, so it's very important that you keep track of them. You know their whereabouts when they are missing items in your library. It will be
But with this device, you are just going to key in the item ID, go around the library, trigger it, then it is near to the missing item, it will actually have a beep 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 sound. Okay, and you know that it's around this area. Oke, di sini ada alat Digital Library Assistant atau biasa kita sebut DLA. Nah, untuk alat DLA ini akan membantu sekali untuk mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan, terutama jika jumlah-jumlah bukunya di sini pasti lebih dari ribuan atau bahkan sampai ratusan ribu. Di sini jika kita menggunakan DLA, jika kita kehilangan sebuah buku karena kita punya RFID tag yang ada di dalam bukunya, kita bisa masukkan kode tag RFID-nya di alat DLA ini, dan kita mencarinya itu melalui perpustakaan melalui rak-rak kita scan alat DLA ini, nanti akan berbunyi alat DLA-nya jika buku yang hilang tersebut atau tersulit tersebut ditemukan. Dan juga kalau Bapak Ibu biasanya melakukan stock of none, biasa kalau menggunakan barcode itu Bapak Ibu lihat kode barcode-nya, tapi kalau di sini karena bukunya sudah tertempel RFID, kita tinggal melakukan scan di rak, dan nanti istilahnya data-data buku yang ada di rak tersebut akan terrecord di dalam DLA ini. Okay, next one that I have here is actually the Smart Shelf Borrow. Ken has actually showed this in the virtual library, so let me talk a little bit about this. So for example, today if I go to your library, okay, there are a few ways that I can return book. I can either drop it into like a book drop, I can either pass the books to the librarian, and by doing so, these books are actually being kept at the back end of this for a while. It will not be available for the next patron to borrow immediately. Okay, so now you imagine I have these shelves in your library. They are actually RFID and payment shelves. Okay, so today if I go to your library, I want to return books, I will actually put the books on the shelf. Okay, instantly it will show that I am trying to check in the books. Okay, and if I confirm I want to check in, I can just click done. And the next moment, if I see this book on the shelf I like to borrow, I can actually take it and put it on the self-check kiosk next to it and borrow it instantly. So basically, by having this, there is no downtime for books being written and to be able to borrow by the next patron again. It also reduces a lot of workload for your staff because they don't need to reshelf them so quickly to make it available. By having this one, basically it's having it to circulate faster, having books circulating faster. Okay. Yeah. So basically, it's for recirculation, helping you with recirculation, helping you to reduce the workload for reshelving. Ya. Jadi di sini ada alat Smart Shelf. Smart Shelf ini sebenarnya adalah sebuah rak buku. Rak buku, namun di rak bukunya ini dia cerdas karena sudah ditempeli RFID antena, sehingga jika nanti ada anggota perpustakaan yang ingin mengembalikan buku, cukup bukunya itu ditaruh di dalam rak ini dan nanti akan terbaca kode RFID-nya dan nanti akan langsung terupdate di LMS yang ada di perpustakaan. Nah, manfaatnya di sini jika ada anggota yang mengembalikan melalui Smart Shelf ini adalah buku ada di situ, dan jika ada anggota lain yang ingin meminjam buku tersebut, maka bisa langsung menggunakan seperti self-check yang ada di sebelahnya untuk dipinjam, sehingga penggunaan Smart Shelf ini akan mempercepat proses sirkulasi buku tanpa sebelumnya misalkan kalau melalui drop atau melalui AFH akan diolah dulu oleh pustakawan lalu dimasukkan ke raknya lagi, tapi kalau di sini enggak. Jadi yang sudah di display nanti bisa langsung untuk dipinjam kembali. The next one I have is also a book return solution. So this is a standalone book drop. Okay, the standalone book drop, what it can do for you is that it will actually
kita tidak perlu melakukan modifikasi di bangunan, namun kita sudah pakai ini satu standalone book drop saja. Di situ sudah langsung bisa difungsikan sebagai book drop seperti bis surat ya, sehingga kita bisa langsung masukkan bukunya di situ dan nanti akan langsung terupdate di LMS yang digunakan di perpustakaan bahwa buku tersebut sudah dikembalikan ke perpustakaan. And some more solution for book returning. So basically, this is actually our Flex AMH, Flex Automatic Material Handling solution. This one will usually link to a conveyor belt like this shown here. If you have been to the National Library in Indonesia, NLI, you will see this. Okay, but of course that is multiple flex transporting together with this flex AMH. So basically, how this thing works is that when I return books, one book at a time, okay, it will be sorted to individual bins. Okay, so for example, you can set category bins for the more popular or with very high patron return rate one, you create a bin for it so that it will reduce the workload of your staff needing to resort them. Okay, then we also have like book drops like this. Okay, these are more simpler book drop that we want to integrate with the library. Comes with RFID readers as well. And we also have another solution which is drive-through book drop. Oke, jadi di sini untuk pengembalian buku ada 3 solusi ya. Yang pertama ada book drop yang di sebelah kiri atas, itu book drop hampir sama seperti standalone book drop tadi, namun kalau untuk memasang book drop itu perlu untuk melubangi tembok. Lalu di sebelah kanan bawah juga ada book drop juga, tapi itu dia book drop yang fungsinya itu untuk drive thru, sehingga jika ada pustakawan yang ingin mengembalikan buku melalui luar perpustakaan bisa langsung dimasukkan ke situ. Nah, lalu selanjutnya ada Flex AMH. Nah, untuk Flex AMH ini sendiri juga digunakan untuk pengembalian buku. Namun di Flex AMH ini ada sebuah fitur yang ditambahkan, yakni di AMH tersebut nanti dia ada conveyor yang akan melakukan sorting buku berdasarkan klasifikasi yang sudah diatur oleh Bapak Ibu, sehingga nanti memudahkan untuk melakukan reshelving lagi, memasukkan buku-buku tersebut ke dalam rak, karena di sini bisa diatur ya, untuk di situ defaultnya ada 5 keranjang bisa diatur Bapak Ibu. Nanti buku ini klasifikasinya apa dan nanti dia akan masuk ke keranjang berapa. Nah, selain itu juga sudah terupdate juga di LMS-nya bahwa buku tersebut sudah dikembalikan. Next I have here, similar to what you will see in NLI. Basically, we call it the LAMH, meaning is large automatic material handling. This is good if your library has multiple floors, multiple stories. Usually, we do planning for such kind of large solution during the construction phase. So maybe I give a walkthrough on the video. So today you imagine I'm this lady here. Okay, I return books here. It will actually travel on the conveyor belt. I return books on the second level. If the book that I have returned does not belong to the second floor, it will not go to any bins on the second floor, but it will actually travel to a point here, this point, and drop into the Unisort car, travel on the track, goes to the first floor. Okay, and likewise, if I return books on the first floor, if it does not belong to the first floor, it will actually go back to the second floor by traveling on the track, by dropping into the Unisort car and traveling on the track. Okay. Ya, lalu di sini ada sebuah AMH. Namun di sini AMH-nya ini lebih advance karena dia bisa melakukan penempatan buku ke lantai berapa dari buku tersebut berasal. Nah, di sini mungkin jika Bapak Ibu berkunjung ke Perpusnas juga ada AMH yang sejenis ini ya. Nah, nanti sama bukunya itu masuk dan akan berjalan di conveyor, lalu dia
klasifikasi apa itu di lantai berapa. Nah nanti bukunya akan berjalan dari relnya itu ke lantai berapa di mana dia di setting. So the next topic that I want to talk about is actually how to extend your library operating hours, like what Ken mentioned earlier. So we have solutions that can help library to extend the operation hours to as much as 24/7. Okay, so I have a few solutions. First one that I have here is what we call the remote locker. So usually, let's say for example, when the library actually allows people to reserve books, what they do is that some of the libraries, even in Singapore, they ask the patrons to come to the library to collect the books during operating hours. So what happens after operating hours? Even when they make reservation for the books, they have no access to it, and but some patrons cannot go there during the operating hours. Therefore, they want to reserve the book. Yeah. So by having remote locker, we actually have a few towers offering. We have 6. So basically, the number 1 locker is actually a must-have because it comes with the screen. Okay. And number 1 locker, yeah. So number 1 locker comes with the screen. Number 2 lockers is actually comes with a return bin. So meaning that if you actually have this locker placed at a convenient location whereby patrons often visit, you can actually allow them to collect books that they have reserved, at the same time return books that they want to return to the library. Okay. Number 3 lockers. Number three lockers is just a standard locker. Basically, every locker here, every tower here, there are multiple lockers inside. So, for example, number 3 actually has 10 lockers. So, 10 lockers meaning that you can cater for 10 patrons. If every patron can reserve 2 books, if the books are not too big, you can actually put 2 books inside 1 locker, and that's meant for 1 account, 1 patron. Okay. Then the next one, number 4, is actually the transparent locker, whereby you can actually allow them to borrow books, not having the need to reserve them. So meaning that it's browse and borrow. What we call this tower, we call it browse and borrow tower. They don't need to reserve the books. You put the popular books into the locker. If I walk past the locker, I like to borrow it, I can just press on the screen to borrow it. Okay? And we also know that libraries nowadays has got a lot of, they provide additional services. They can actually loan out like laptops, they can actually loan out mini projectors, they can even loan out like tools and equipment for their design and technology factories and so on. So we actually have large lockers. The height of the locker, this number 5 locker, the height of the locker is about 24.7 cm, so it's quite tall. You can actually put large equipment inside. Ya, jadi selanjutnya ini adalah produk remote locker. Di sini produk remote locker itu berfungsi untuk bagaimana perpustakaan itu bisa beroperasi 24 jam 7 hari. Nah, bagaimana dengan operasi tersebut? Kita bisa menggunakan smart locker ini, di mana pengguna bisa melakukan reservasi dulu ke perpustakaan, dan nantinya pengguna tersebut dapat mengambil buku yang sudah direservasi akan dipinjam itu melalui locker ini. Nah, di locker ini ada beberapa macam locker. Yang pertama, locker yang utama yang ada layarnya, yang itu wajib digunakan ketika mengimplementasikan remote locker ini. Lalu yang kedua itu ada remote locker yang kedua, di mana ada beberapa slot locker yang setiap slot lockernya itu dia 24,7 cm ya untuk ukuran raknya, sehingga pada rak tersebut bisa disimpan beberapa buku. Misalkan tadi 2 buku yang ketebalannya itu kurang dari 24 cm. Lalu selanjutnya juga ada locker yang transparan juga, seperti yang di nomor 4. The next, I like 2 more slides. These two
actually doors. Every door, okay, like for example, this is our main tower. The main tower has got 8 doors. Okay, every door you can put multiple books inside. They are with RFID antenna already, so meaning like whatever books you put inside, they are secured because they actually have doors. So they are really like a remote mini library that you can actually place it somewhere convenient for your patrons. For example, if you are from a university, you may have hostel that dormitories whereby your students actually stay in. Okay, they often visit those. I mean, they will always be there, or maybe like sports hall or canteen. You place it there so that it's convenient for them to actually borrow books. So imagine today your library actually has this one. You place it at a place. If I am a patron, I walk past, I don't need to make any reservation. I don't need to go all the way to your library to borrow books. I can either do a query on the screen here, find the book that I want to borrow, and then identify which door they are located in. So for example, if the book is in door number 2, I will select door number 2 when I open it. As I take up the book, there will be lines here that shows that I'm trying to check out. Okay, but if I browse already, I don't want to borrow the book, I put it back, it will disappear from the checkout line. Okay, meaning that I'm not borrowing anything. Okay, so you can use this for checking in and checking out. You can use this to borrow books and to return books also, as well. Oke, lalu selanjutnya ada remote library. Untuk produk ini masih bersifat prototipe sehingga masih belum dijual untuk saat ini. Untuk remote library ini bisa kita lakukan untuk mengekstend lokasi perpustakaan, bisa kita taruh di kantin, di asrama atau di student center, di mana di situ bisa ada keramaian dari anggota perpustakaan. Kalau di remote library ini yang berbeda, para anggota perpustakaan bisa langsung meminjam dari remote library ini. Jika mereka melihat buku yang ada di remote library ini, jika mereka ingin pinjam, bisa mereka pinjam langsung melalui layar yang di atas dan akan masuk ke akun perpustakaan mereka. Begitu juga mengembalikan tinggal ditaruh di alat remote library ini, sehingga tidak perlu ke perpustakaan. So the next one I have is reservation library. This is similar to the earlier one that I mentioned, remote locker. So this one you can actually put reserved books inside. People can also return books inside as well. This one is also with RFID antenna. So the ease of loading books inside is very I'm sorry, because it's RFID. So basically there's ease of loading books. Because once you put the books inside, if your books are with RFID tags, and when you click a scan, you will be able to read all the books. Okay, you use this to put reservation books. You can also use this as a remote library if you want. You can actually load in new books inside. Okay, and for example, today if I go to this locker, if I want to borrow books, I can also use this to borrow books as well. Okay, as well as collecting the reservation books. Oke, jadi di sini ada juga produk reservation library. Di sini hampir mirip seperti remote locker yang tadi, sehingga bisa menaruh buku yang sudah di booking oleh anggota perpustakaan yang akan dipinjam dan akan diambil melalui alat ini. Namun di sini dia memiliki keunggulan ya, dia bisa melakukan borrowing dan juga extension service yang tadi itu. That comes to the end of my slide. I hope that you find the information that we have provided useful. You may or may not take it immediately, but I hope that you can take that into consideration because I think it's very important for libraries to stay modernized, to stay relevant in order to attract people, your patrons to come to the library to use the space, to
ada smart locker dan sebagainya. Namun jika Bapak Ibu ingin melakukan implementasi di perpustakaan, tentu saja tidak efektif jika Bapak Ibu langsung menggunakan semua solusinya. Karena kan mungkin dari sisi pendanaan akan bertahap, dan juga dari sisi penggunaan teknologi juga kita akan lebih efisien jika menggunakan teknologi ini secara bertahap. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas. Nah, mungkin seperti yang sudah diceritakan oleh Mr. Ken tadi ya, untuk awal mulanya Bapak Ibu kan flow jika ada peminjaman atau pengembalian akan menggunakan kartu di belakang perpustakaan. Lalu setelah ada kartu di perpustakaan ini, Bapak Ibu melanjutkan untuk modernisasi perpustakaan menggunakan digital ya, menggunakan sistem perpustakaan, misalnya Bapak Ibu menggunakan InList, menggunakan Slim, menggunakan Lutar dan lain sebagainya. Bapak Ibu akan memiliki barcode ya, barcode yang digunakan sebagai identitas dari buku. Nah, maka selanjutnya Bapak Ibu akan menggunakan sistem barcode ini. Nah, lalu setelah Bapak Ibu menggunakan sistem barcode, sebelumnya di teknologi security, setelah menggunakan barcode, Bapak Ibu biasanya menggunakan teknologi data tape magnetic untuk di sisi security-nya, sehingga setiap buku diberikan magnetic dan nanti akan berbunyi gate-nya jika ada buku yang belum dipinjam sudah dibawa keluar. Nah, namun untuk saat ini selain teknologi barcode dan juga data tape, kita memiliki alternatif teknologi, yakni adalah RFID. Nah, kalau kita menggunakan RFID ini, Bapak Ibu sudah tidak perlu untuk melakukan scan barcode dan juga melakukan pematian security dari data tape-nya. Namun jika Bapak Ibu menggunakan RFID ini melalui alat workstation ini, maka ketika Bapak Ibu melakukan peminjaman atau pengembalian di RFID itu langsung terganti untuk status security-nya, dan juga data bukunya akan langsung terbaca, sehingga Bapak Ibu tidak perlu melakukan scan barcode, sehingga akan ada alur yang bisa kita kurangi jika kita menggunakan RFID. Selanjutnya, nah, kenapa bisa begitu? Karena jika kita menggunakan RFID ini di RFID tag ya, di RFID tag yang perlu akan ditempel Bapak Ibu di setiap buku, nanti RFID tag seperti ini contohnya. Nah, nanti di tag ini ada antena RFID dan juga ada chip RFID. Nah, di chip RFID itu sendiri kita akan melakukan rekam data buku, yakni kode barcode yang sebelumnya ada di barcode, kita inputkan ke RFID ini, dan juga si RFID ini akan menyimpan status security dari buku itu sendiri. Baik, selanjutnya mungkin sebagai contoh nih, ada buku yang udah ditempel RFID tag-nya. Jadi sesuai, kalau ada best practice-nya juga ditempelnya di bagian sini ya, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, RFID sendiri bekerja di frekuensi 13,56 MHz, itu di high frekuensi. Ya, jadi RFID itu merupakan singkatan dari radio frekuensi identification. Nah, itu untuk apa, Mas Ade? Baik, untuk RFID sendiri kalau bisa digunakan untuk berbagai macam penggunaan. Kalau untuk di perpustakaan sendiri kita bisa gunakan untuk men-tagging buku. Jadi kita bisa tag bukunya, ada ID-nya nanti akan diletakkan di barcode-nya. Ya, jadi kalau misal kita implementasi RFID di perpustakaan, kita di sini akan ada status security format yang khusus ya, sehingga jika kita menggunakan security status yang ada di RFID ini akan berbeda dengan RFID yang lain. Misalkan Bapak Ibu punya kartu ETO atau yang lain, kan itu juga RFID, namun
frekuensi dan standar security-nya dia berbeda sehingga tidak saling mengganggu gitu ya. Nah, mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Ken dan juga Miss Melissa tadi, bahwa biblioteka menawarkan solusi digitalisasi perpustakaan berbasis RFID. Nah, jika kita lihat solusi teknologi RFID ini bukan hanya teknologinya saja, namun juga kita di sini berikan integrasi antara perangkat kerasnya dan juga perangkat lunaknya. Hardware software-nya akan kita integrasikan di perpustakaan ketika kita menggunakan teknologi RFID dari biblioteka ini. Nah, untuk alat-alat yang akan kita gunakan di perpustakaan, tentunya yang paling utama adalah RFID tag yang akan kita tempel satu-satu di setiap buku. Lalu untuk proses sirkulasi, peminjaman dan pengembalian yang masih belum otomatis melalui pustakawan, kita akan menggunakan alat ini. Alat ini dinamakan RFID Workstation. Lalu selanjutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Melissa tadi, ada mobile inventory, RFID gate dan sebagainya. Nanti akan lebih jelasnya akan kita lihat ketika kita akan room tour di Perpustakaan Jakarta dengan Mas Dian ya. Ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan penerapan RFID ini, maka tahap awal yang diperlukan adalah Bapak Ibu memerlukan alat workstation ini. Kenapa Bapak Ibu memerlukan workstation ini? Karena workstation ini merupakan alat yang akan membaca RFID tag yang ada di buku. Nah, selain workstation ini tentu perlu RFID tag yang akan ditempel di masing-masing buku, dan serta Bapak Ibu bisa menggunakan security gate ya. Namun pada awalnya jika Bapak Ibu belum ingin implementasi di security gate, kami sarankan paling tidak menggunakan workstation dan RFID tag dulu. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu sudah menggunakan teknologi RFID, sudah memasang RFID tag di setiap buku, Bapak Ibu bisa lanjut lagi ke tahapan selanjutnya, yakni dengan tahapan otomasi ya. Bapak Ibu bisa menggunakan self check, book drop dan juga DLA inventory mobile untuk memudahkan proses pengelolaan buku. Lalu di tahap terakhir Bapak Ibu bisa menggunakan ML juga jika masih dirasa kurang, yakni memerlukan bantuan teknologi dalam melakukan pengelolaan buku yang sudah dikembalikan. Oh ya baik, selanjutnya RFID tag contohnya seperti ini. Jadi kalau tadi yang ada, kalau di buku itu ada yang versi square, ada juga yang rectangle. Lalu RFID tag itu apa? RFID tag itu ya sesuai namanya, RFID itu radio frekuensi identification tag yang akan ditempel di setiap buku dan digunakan untuk identifikasi. Lalu RFID tag ini perlu ditempel ya, di setiap buku dan perlu dilakukan input data buku berupa kode baru. Jika Bapak Ibu akan membeli produk RFID tag dari biblioteka, ini ada dua macam, yang bentuknya square, yang kotak, dan juga yang bersih panjang atau yang rectangle ini. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan yang square, maka satu roll ini berisi 2000 pieces RFID tag, sedangkan jika yang bersih panjang akan berisi 1500 tag. Nah, lalu untuk strukturnya sendiri di RFID tag ini ada chipnya yang kecil, bentuknya kotak ya, dan antenanya yang mengikat. Lalu yang sudah ditunjukkan tadi ada workstation. Workstation ini digunakan untuk melakukan proses pengolahan buku dan sirkulasi. Jadi setiap ada buku baru, maka kita perlu nge-tag satu-satu RFID.
Dan untuk melahan buku, dia ada tagging buku. Di sini itu prosesnya untuk menginput data barcode ke RFID-nya dan menggunakan aplikasi namanya Stack Conversion. Dan alat yang dibutuhkan yang paling penting adalah komputer, workstation, RFID tag-nya, barcode scanner sama keyboard. Jadi di aplikasinya nanti bisa diintegrasikan barcode scanner juga. Jadi untuk installnya barcode scanner, tempel bukunya dan seterusnya. Lalu ada simbolis buku digunakan oleh pustakawan. Ini namanya Stack Circulation. Alatnya, komputernya, workstation, buku yang sudah ditambal elemen tadi dan web LMS-nya. Lalu sebagai tahap untuk pengamanannya, di sini ada security gate yang berfungsi untuk membunyikan alarm dan LED jika buku belum dipinjam tapi dibawa keluar dari perpustakaan. Jadi di tahap tadi yang sirkulasi, selain dia mencatatkan peminjamannya di LMS, juga membuka security tag yang ada di RFID ini, sehingga ketika buku itu dibawa keluar, maka security gate-nya tidak akan berbunyi. Nah, ini contohnya kalau lalu ini tahap selanjutnya baru ada namanya juga self check yang berfungsi untuk memberikan layanan peminjaman buku ataupun pengembalian buku yang dilakukan secara mandiri oleh perpustakaan. Ibaratnya itu seperti ATM. Jadi kita datang, kita ambil bukunya, kita pinjam sendiri di sini. Jadi pustakawan bisa fokus dengan layanan. Dan self-check ini dilengkapi dengan layar sentuh 22 inci yang mudah dioperasikan. Terus dapat memberikan print struk bukti peminjaman atau pembelian buku pada perpustakaan. Dan ada dashboard juga website statistik perpustakaan yang dapat diakses oleh pustakawan sehingga terlihat berapa jumlah peminjam, buku apa yang dipinjam, dan seterusnya. Ya, mungkin nanti kalau untuk self check bisa kita lihat lebih jelas ketika room tour ya. Itu bisa langsung 3 buku ya? Bisa. Jadi istilahnya untuk self check ini akan membaca dari sistem LMS-nya ya Bu. Jadi istilahnya dari LMS-nya itu mengizinkan maksimal setiap anggota itu membaca berapa buku. Nah nanti akan disesuaikan dari situ. Ada printnya Bu, ada struk. Yang kertas itu. Nah, ini ada contohnya kalau di sini di Cikibu bisa pengecekan status anggotanya, berapa yang dipinjam, berapa ditahan, dan seterusnya. Lalu bisa peminjaman buku. Nah ini peminjaman buku, di scan QR code-nya, akunnya, bukunya langsung dibaca, bisa dicetak. Nah ini setelah peminjaman selesai, buku bisa dibawa keluar. Kalau pengembalian langsung dikembalikan. Ini bisa juga tidak dicetak. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan contoh untuk melakukan tagging ke RFID tag dan juga Mas Kian, udah ada Mas bukunya yang mau kita coba ke Jagliter? Ada? Oh ya.
Baik, ini tampilan kalau bukunya sudah RFID tag-nya sudah dipasang. Nah ini Bapak Ibu, contoh jika buku sudah dipasangi oleh RFID tag, maka di sini akan kelihatan ya, di sini ada barcode bukunya. Contohnya ini barcode bukunya itu kode 00004, dan ini status security-nya itu kekunci ya, merah dia di atas. Di sini akan menandakan bahwa jika buku ini dibawa keluar dari perpustakaan, maka gate security akan berbunyi. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan proses tagging RFID seperti ini, namun ternyata kode barcode yang diinputkan itu salah, maka kita masih bisa untuk melakukan pengubahan data yang ada di RFID tag-nya ini sendiri. Caranya adalah dengan kita menggunakan conversion tab-nya, kita set dari item ke blank tag. Kita set ke blank tag, maka ini tadi buku yang sudah ada RFID tag-nya kita taruh di sini dan kita select blank tag. Nah, maka jika kita lihat dari tag data itu akan kosong, sehingga RFID tag yang ada di sini dia itu sudah kosong, sudah tidak ada datanya. Sedangkan jika kita akan melakukan proses tagging dari sebuah RFID tag yang masih baru, pertama bisa kita ambil RFID tag-nya, lalu kita taruh di atas workstation ini. Nah ini kan kita terlihat ya, tag data itu dia warnanya biru. Warnanya biru itu artinya dia terdeteksi ada tag RFID yang aktif dan siap untuk diisi data. Nah ini langsung kita isi datanya menggunakan kode barcode yang kita punya di bukunya. Semisal ini tadi 00004. Kita bisa ketik manual menggunakan keyboard, atau kita juga bisa menggunakan barcode scanner. Tinggal kita enter saja. Nah, namun di sini tadi salah karena ada setting yang perlu disesuaikan. Nah, di sini Bapak Ibu juga jika menggunakan aplikasi ini bisa terlihat ya, di sini ada counter berapa RFID tag yang sudah dibaca dan juga berapa RFID tag yang sudah Bapak Ibu lakukan konversi. Di sini akan muncul angkanya di sini. Misal nanti Bapak Ibu di bagian pengolahan buku, misalkan untuk KPI kita sudah melakukan konversi ke RFID ini sudah berapa buku. Nah nanti kita bisa lihat di statistiknya di sini. Ini kita masuk ke admin. Nah ini di sini kita bisa lakukan setting ya. Kita bisa lakukan setting untuk item barcode yang valid itu ada berapa karakter, dan juga dia terdiri dari apa saja. Semisal ada dari karakter angka, karakter huruf besar, huruf kecil, atau jika ada karakter khusus seperti garis strip, garis miring dan sebagainya bisa dituliskan di sini. Nah ini untuk valid lainnya bisa kita tulis, misalkan barcode yang ada di perpustakaan itu dari berapa digit, misalkan dari 1 digit sampai ada 10 digit misalkan. Langsung bisa kita oke saja. Mungkin ini salah satu kelebihannya di bagian barcode ya. Jadi kalau barcode kita udah print, ditempel, nggak bisa diganti-ganti. Kalau mau itu kita harus print lagi. Tapi kalau RFID tag, misalkan sudah ditempel ke buku, lalu ternyata ada salah penulisan di barcode-nya, kita bisa lihat lagi, tulis lagi. Nah, jika sudah ada lambang hijau seperti itu, tag program, lalu sudah terisi tag datanya, maka buku ini sudah selesai untuk di-tagging. Cukup praktis juga untuk melakukan tagging ini, tidak sulit dan tidak memakan waktu yang banyak. Nah, mungkin setelah buku ini di-tagging akan kita coba ya ke sirkulasi. Saat ini menggunakan jak litera ya. Mungkin boleh Mas Tian untuk ini minta tolong untuk buat pinjaman. Iya. Nah ini untuk aplikasinya kita menggunakan aplikasi yang berbeda jika kita melakukan
proses sirkulasi, yakni menggunakan Staff Connect CRC. Nah, di sini ada beberapa fitur ya untuk di aplikasi Staff Connect CRC ini. Yang pertama ada read text only. Read text only itu adalah kita membaca RFID yang ada di sini. Nah, ini kebetulan RFID-nya kode barcode-nya 005 itu ya, 0052463 sekian. Nah, ini adalah RFID-nya. Mungkin kita setting dulu, kita samakan settingnya dengan yang ada di perpustakaan Jakarta. Nah, di sini bisa kita lihat ketika di tag only kita membaca kode barcode-nya dan juga kita bisa melihat status security-nya. Oh, di sini status security-nya merah terkunci, sehingga di sini kita mengetahui bahwa di sini ada buku, satu buku yang itu statusnya terkunci, belum dipinjam, sehingga kalau dibawa keluar melalui gate RFID maka akan memunculkan alarm. Ini untuk fitur read only. Lalu di sini ada satu itu menandakan ada berapa buku yang ada di workstation. Nah, ini misal kita menumpuk 2 buku maka dia akan bertambah juga 2. Nah, ini untuk perangkat workstation ini dia membaca RFID itu dari bawah, sehingga yang kode barcode 005 itu yang buku yang paling bawah tadi, dan yang 004 itu yang atasnya. Itu kita bisa menumpuk beberapa buku di RFID workstation ini. Lalu selanjutnya selain ada fitur read only, maka ada fitur check in, check out, send ID, secure only dan unsecure only. Kalau secure only dan unsecure only ini kita hanya mengganti status security-nya saja. Misalkan kita tadi dari secure kita unsecure, bisa. Kalau mau di-secure lagi juga bisa. Jadi di sini istilahnya jika ada buku yang terlewat, misalkan sudah pernah dikembalikan, tapi status security-nya belum terganti, bisa kita gunakan fitur secure only or unsecure only. Lalu selanjutnya ada fitur check in dan check out yang akan langsung dirumuskan oleh Mas Tian ya. Silakan Mas. Menggunakan cek literal. Sebagai tambahan, pada saat sirkulasi itu bisa ditumpuk berapa buku, mau 3, 4 itu bisa. Tapi pada saat conversion hanya bisa melakukan 1 buku setiap 1 konversi, karena ya namanya tag itu kalau gitu malah semuanya ketulis, jadi harusnya kita nulisnya satu-satu. Nah, ini untuk proses sirkulasi sendiri ya. Pertama kita seperti biasa kita memasukkan nomor anggota yang ingin meminjam. Kita bisa ketik manual atau scan untuk nomor anggota perpustakaannya. Staff Connect CRC. Di sini kita akan melakukan peminjaman. Peminjaman berarti check out. Check out artinya buku dibawa keluar dari perpustakaan. Kita bisa langsung aja untuk taruh bukunya di workstation. Dan karena kita di sini maka kode barcode itu sendiri akan langsung terbaca ya di webnya Cek Litera. Nah,
melakukan proses peminjaman buku di Jarditera. Oke, kemudian apabila sudah, mungkin apabila untuk pengembalian bisa dilakukan sama seperti sama seperti sebelumnya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang pakai Slimu, ada yang pakai LMS itu English, kurang lebih sama ya. Kalau untuk entry pengembalian itu kita tidak perlu untuk memasukkan nomor anggota, jadi langsung ke koleksinya gitu. Nah, ini kita klik ke ini ya, pengembalian ya, jadi langsung bisa lock gitu ya. Nah, keluar. Oke, selanjutnya otomatis buku langsung terkunci. Selesai. Ya, jadi ini nanti mesin workstation bisa sampai 30 cm ya Mas ya. Misal kemungkinan kalau misalkan perpustakaan Ibu Bapak mengizinkan sampai 16 buku pun masih bisa langsung sekaligus ya gitu ya. Ya, demikian Bapak Ibu untuk contoh demo menggunakan workstation untuk tagging buku dan juga untuk sirkulasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Silakan Pak MC. Makasih saudara Reviews dan saudara Adit. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan buka pertanyaan dari peserta. Nanti akan dijawab oleh Miss Melissa mungkin.